Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heren. Kali ini kita akan bahas lagi secara lawas. Ya, orang ini guys, komentar-komentarnya suka nggak nyambung. Ini salah satu buktinya ya. Kita akan terus buktikan di video-video saya. Ya, saya bertanya kepada dia. Ketika Belanda memerangi Indonesia, apakah punya otoritas? Dalam artian kan otoritas untuk menjajah Indonesia. Ya, berarti boleh, otoritas itu kan berarti boleh, wewenang lah, wewenang ya, untuk itu dia boleh menjajah Indonesia. Nah, kita kan bahas tentang otoritas Belanda menjajah Indonesia, bukan otoritas Belanda yang lainnya. Maksudnya itu otoritas Belanda dalam memerintahkan tentaranya, itu beda ya. Otoritas suatu negara untuk menjajah negara lain dengan otoritas suatu negara untuk memberikan perintah pada tentara itu beda. Nah, tapi dia mengartikan itu dengan otoritas kepada tentaranya. Coba kita baca. Ia punya, namanya juga menjajah. Kepala negara Belanda memberikan amanah kepada tentaranya untuk memerangi rakyat Indonesia yang berani melawan Belanda. Ini bicara mengenai otoritas yang lain, ya. Paham ya? Jadi di sini letak ketiga nyambungan dia, guys. Lalu tentara Belanda tunduk kepada otoritas kepala negaranya. Dalam kurung paham. Ya saya paham kali ini. Kita bukan bicara tentang otoritas Belanda dalam memintakan tentaranya. Tapi saya tanya otoritas Belanda dalam memerangi Indonesia. Atau otoritas penjajah dalam menjajah negara-negara lainnya. Itu loh guys. Nah, lalu dia lari kepada lu khilafah sih gitu. Lalu dia nyalakan khilafah. Kita lagi ngomong tentang, jadi inilah guys, cici orang ini ya, nggak mampu berargumentasi, dia lari ke khilafah, langsung lari ke ajaran Islam gitu, menjelekkan khilafah. Apa kata dia? Lu khilafah sih, pantesan mana paham yang beginian. Justru dia yang tidak paham. Kita lagi bicara tentang otoritas untuk menjajah ya, dengan otoritas untuk memerintahkan pasukan. Tidak ada satupun negara dunia ini yang punya otoritas untuk menjajah. Nggak ada yang punya, guys. Ya. Gini ya, otoritas tertinggi itu kan dipegang oleh PBB. Kalau tatanan dunia sekarang. Kalau dulu nggak ada PBB, berarti masing-masing negara itu, apa ya namanya ya, punya otoritas masing-masing, dalam artian nggak disepakati bersama gitu. Tapi logikanya tidak ada satupun negara yang mau dijajah. Makanya ikut logika ini, makanya Indonesia bikin aturan itu yang namanya di undang-undang itu apa itu saya lupa ya, pembukaan atau di mana itu ya, apa ya, maka segala penjajahan di dunia harus di atas dunia harus dihapuskan, kan itu bunyinya, saya lupa itu di mana ya, saya pernah baca. Maka untuk itu segala penjajahan di dunia harus dihapuskan karena sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itu kayaknya pembukaan undang-undang dasar ya kalau saya nggak salah guys. Nah, ini saya ngerti gitu, pemimpin kita dahulu ngerti. Penjajahan itu nggak boleh guys. Jadi kesepakatan bersama nggak boleh menjajah kecuali sang penjajah. Tentu sama kayak mencuri menampung nggak boleh. Kesepakatan bersama yang tertulis maupun tidak tertulis. Tapi tentu bagi perampok pencuri itu tidak berlaku. Sama kayak penjajah. Kesepakatan bersama orang tuh pasti tidak ada mau dijajah dan orang baik akan mengatakan bahwa penjajah itu nggak baik. Nah, itu kesepakatan bersama. Tapi bagi penjajah itu tidak begitu. Bagi mereka bebas-bebas saja. Nah, kita kan ngomong tentang otoritas yang disepakati bersama. Jadi kalau ada lembaga dunia ini guys ya, PBB lah contohnya. PBB kan ada gitu. Itu pasti akan menentang penjajahan karena itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan guys. Nah, jadi kita ngomong ke situ aja. Dia lari ke khilafah. Jadi dia nggak paham, udah nggak paham lari ke khilafah lagi. Nah, sama pemerintah yang sekarang aja kamu nggak tunduk, malah kamu fitnah pemerintah zolim. Nah, ini ngomong sekarang lari ke pemerintah ya. Ini oke, kita bahas sedikit ya. Kita ya, apa ya, kita tunduk sama pemerintah sekarang. Buktinya apa? Kita bayar pajak, kita ikut aturan. Coba pemerintah sekarang kan memakai KUHP namanya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di situ ada semua aturannya, kriminal dihukum sekian penjara segala. Nah, kita kan menghindari itu, kita tidak mau kena hukum atau apapun itu yang dibuat pemerintah aturan misalnya. Ini kita ikuti, siapa nggak tunduk coba? Cuman ada beberapa aturan yang kita tidak sepakati,
ya itu wajar. Nah, mungkin semua orang sepakat sama pemerintah gitu. Nah, dan rakyat siapapun boleh hak menilai ini pemerintah ini zolim apa tidak gitu. Paham ya? Gak bisa apa namanya? Semua orang harus setuju pemerintah ini nggak zolim, nggak bisa. Ada yang mengatakan pemerintah zolim, ada yang tidak. Itu hal biasa, itulah demokrasi. Apa dia nggak ngerti demokrasi? Masa orang yang mengkritik pemerintah, misalnya mengatakan pemerintah zolim, itu langsung dicap apa namanya? Nggak paham gitu. Dicap itu fitnah ya. Dicap itu lalu menyalahkan khilafah, apa hubungannya gitu. Ya. Nah, jadi gini guys ya. Bagi seorang muslim itu apa aturan itu ada di kitab suci. Itu agama lain seharusnya. Jadi kitab suci itu lebih tinggi daripada apapun. Karena kitab suci itu peraturan dari Tuhan. Tuhan langsung memberikan aturan dan larangan, perintah larangan dan kitab suci. Nah, kita manusia punya aturan juga. Ya kita buat berdasarkan pikiran kita, akal kita. Nah, akal manusia itu terbatas, pikiran manusia terbatas. Pikiran Tuhan tidak terbatas. Makanya kitab suci lebih tinggi daripada aturan suatu negara. Nah, kita tidak mesti menjiplak aturan kitab suci. Ya, nggak mesti. Tapi ya, yang harus kita lakukan adalah aturan dalam suatu negara atau tempat itu tidak boleh bertentangan dengan aturan di kitab suci. Tidak boleh melanggar perintah Tuhan, larangan Tuhan. Itu yang terjadi. Ya, kalau misalnya gini, contoh di apa? Misalnya apa ya? Di aturan agama misalnya, ya. Puasa di bulan Ramadan 30 apalah ya ya puasa di bulan Ramadan misalnya 30 hari dalam sebulan misalnya lalu di aturan negara nggak apa-apa, nggak ada aturan itu, nggak apa-apa, nggak ada aturan misalnya wajib, kan di aturan agama ada wajib berpuasa 30 hari dalam sebulan di bulan Ramadan, wajib haji bagi yang mampu, wajib zakat gitu kan. Nah, di aturan negara boleh tidak bikin aturan seperti itu. Ya, misalnya tidak ada di aturan di negara itu wajib zakat, wajib haji bagi yang mampu, wajib sholat 5 waktu, nggak ada yang nggak masalah. Tapi jangan ada peraturan yang bertentangan dengan ini. Dalam artian melarang itu. Misalnya di aturan itu disebutkan tidak boleh sholat 5 waktu. Ya, tidak boleh misalnya puasa di bulan Ramadan. Nah, itu kan bertentangan dengan ini. Jadi maksud saya adalah aturan pemerintah itu nggak boleh bertentangan dengan aturan agama. Itu poinnya guys. Nah, tapi kalau bagus, lebih bagus mengikuti. Ya, mengikuti. Contoh misalnya kayak hukum rajam ya. Atau hukum cambuk lah misalnya. Anda bayangkan dalam hukum agama ya, bezina itu ya, itu dicambuk. Bezina ya, apa yang bukan dengan suami istri, ibaratnya masih sama-sama apalah belum nikah, itu dicambuk ya berapa 10 kali 100 kali saya lupa guys, itu yang dicambuk gitu. Nah, dan itu ada penelitiannya, itu memang dicambuk itu memang berefek kepada jerannya seorang untuk melakukan zina ya kan, itu ada penelitiannya guys. Nah, itu hukumannya. Nah, di KUHP di negara tidak ada hukuman. Jadi kalau ada orang berzina ya nggak dihukum, suka sama suka gitu kan. Coba ada nggak hukuman bagi pezina? Nggak ada guys. Paling kalau kedapatan sama Satpol PP atau kepolisian yang melakukan razia, paling didata siapa orang tuanya. Misalnya ada ketemu pasangan mesum misalnya, itu yang pasangan mesum yang ketemu tergrebek di penginapan loh atau di hotel gitu kan. Belum lagi yang tidak ketangkap, yang tidak kepergok gitu, yang tentu banyak sekali jumlahnya. Karena kita lihat data ya, bahkan anak SMP ya sudah banyak yang tidak, mohon maaf ya, tidak perawan lagi gitu. Itu ada data saya pernah baca. Nah, coba Anda bayangkan kalau aturan ini diterapkan di negara, itu kan bagus efeknya. Nah, kalau itu wajib diterapkan. Nah, justru kalau sekarang kita lihat misalnya kalau orang berzina ya dibiarkan gitu. Padahal Yesus sendiri guys ya, Yesus sendiri mengajarkan ya janganlah kau berzina gitu. Nah, jadi Yesus pun melarang kita untuk berzina gitu. Jadi pertanyaannya kenapa dilarang? Karena nggak mungkin suatu dilarang kalau nggak ada hukumannya gitu, ya kan? Janganlah berzina, ya kan? Lalu ada tanyakan kenapa? Ya kan dilarang. Dilarang itu berarti kalau dilakukan berarti Anda melanggar, berarti ada hukumannya. Karena setiap pelanggaran pasti ada hukumannya gitu. Makanya dilarang zina. Jadi
hukumannya apa gitu guys. Nah, negara kita atau banyak negara yang tidak menerapkan itu. Tapi Yesus pun melarang untuk berzina gitu. Apa itu ya salah ya? Jadi zina itu kan jangan berzina lagi. Seorang berprofesi pelacur itu menurut Yesus itu salah. Karena ada orang waktu itu di Alkitab itu dikatakan ya pezina memasuki surga duluan dibanding pemungut cukai gitu. Saya agak lupa kurang lebih ayatnya seperti itu. Berarti kan kalau sesuatu sudah wajar kan nggak perlu disebut. Ini pasti ada sesuatu yang berarti salah gitu. Ya, tapi karena suatu hal dia duluan masuk dibanding pemungut cukai. Karena suatu hal mungkin karena dia apalah gitu guys ya. Tapi intinya adalah Yesus sendiri melarang perzinaan gitu. Karena intinya adalah aturan itu harusnya diaplikasi oleh negara. Jadi kita ngomong gini guys ya, jangan dikit-dikit kalau kita kritik pemerintah itu dikatakan kita itu larinya ke khilafah lagi. Apa hubungannya coba? Ya. Jadi gini, di negara-negara maju dan negara maju ya, itu ada namanya kayak DPR. Itu banyak kan berbeda dengan pemerintah, guys. Ya. Karena DPR itu kan Dewan Perwakilan Rakyat. Itu beda sama pemerintah. Jadi kayak di Amerika atau di Inggris tuh ya, atau negara-negara lain tuh ada DPR-nya. Nah, mereka ini oposisi. Beda dengan Indonesia ya, oposisi kadang-kadang menjadi bagian pemerintah juga. Nah, mereka tuh sering mengkritik pemerintah gitu. Ya. Jadi contoh kayak di Amerika kebijakan apa saya lupa ya. Itu DPR-nya menentang gitu guys. Kayak kemarin kebijakan Trump tentang apa itu? Tentang perang itu ya. Pengerahan pasukan kemana itu? Kira kan ditentang sama DPR-nya tuh. Nah, jadi apakah itu mereka khilafah? Coba. Ya kan? Jadi di mana-mana pemerintahan itu ada mengkritiknya guys. Ya. Mereka mengkritik kebijakan pemerintah yang mereka anggap salah gitu. Ya kan? Masa larinya ke khilafah coba? Ini kan nggak nyambung, itu logikanya guys, ya kan? Itu logik. Jadi kalau nggak cocok ya, nggak ada hubungan sama khilafah gitu. Nggak mesti khilafah. Kalau nggak cocok sama pemerintah ya kita kritik. Kalau kita zolim ya katakan zolim. Jadi contoh zolim itu misalnya adanya ketidakadilan. Contoh kita kritik misalnya pembangunan jalan tol ya. Saya tidak punya mobil guys, saya hanya pakai motor gitu. Kapan saya menikmati jalan tol? Ya kan? Tentunya menikmati hanya yang punya mobil. Lalu kayak pesawat, bandara gitu. Kalau pelabuhan oke lah, karena pelabuhan tuh bisa menciptakan harga lebih murah. Karena naik kapal tuh biasanya lebih murah daripada naik pesawat guys. Ya, karena kapal itu tidak ibaratnya ya sudah begitulah. Biaya untuk naik kapal tuh tidak semahal pesawat. Karena pesawat tuh menang di kecepatan, tapi harganya mahal. Kalau kapal kan memang lebih lambat tapi murah gitu. Nah, begitu dengan transportasi darat menurut saya. Makanya kebanyakan paket-paket itu ya dikirim lewat laut karena lebih murah gitu. Minyak apapun itu lebih laut untuk menghemat biaya. Meskipun lebih lama. Jadi kelemahan cuma lebih lama. Tapi lebih hemat. Jadi siapa yang menikmati jalan tol? Ini kan ketidakadilan. Yang kita mau adalah pemerintah itu bangun jalan. Jalan yang bisa dilewati siapa saja. Mau dia pakai sepeda, pakai motor, pakai mobil, semua bisa lewat gitu. Atau seperti kemarin lah janjinya jalan tol laut itu oke, semua bisa pakai. Karena kita perlu kirim barang kemana-mana gitu. Jadi kan bisa mempermurah biaya. Rakyat kecil pun bisa mendapatkan harga yang murah karena biaya pengirimannya itu murah juga dari kapal gitu. Nah, jadi kebijakan yang berkeadilan. Nah, satu lagi saya tanyakan ya. Ini pemerintah yang mana sekarang ya? Jadi, kalau kita balik ya saya tahu maksudnya ini adalah mengenai pasti tentang kadrun, ya kan? Pasti tentang kadrun guys. Karena orang ini pasti ada di situ juga kadrun, khilafah, pasti teroris, pasti itu juga karena mereka ini sudah termakan media. Jadi gini ya. Coba. Yang mengkritik pemerintah itu bukan hanya yang Anda sebut kadrun. Ingat. Buzzer juga mengkritik Anies. Paham ya? Bahkan sekarang buzzer pun ikut mengkritik pemerintah yang ada ini pasti dia nih ngomong tentang pemerintahan Jokowi sekarang ini guys ya, rezim Jokowi ini pasti dia ngomong tentang itu karena dia ngomong pemerintah yang sekarang gitu. Nah,
Jadi, apakah saya tanya, apakah para buzzer yang mengkritik Anies, yang Anies itu kan diasosiasikan dengan gubernur kadrun itu kan, itu apakah buzzer-buzzer ini adalah khilafah juga? Atau buzzer-buzzer yang mengkritik Jokowi atau mengkritik Luhut atau siapa itu Erick Thohir, apakah mereka itu khilafah juga? Kan tidak gitu. Jadi jangan teman-teman orang tuh mengkritik pemerintah atau siapapun itu dikatakan dia khilafah, lalu disalah-salahkan khilafahnya. Jadi orang yang berpaham khilafah tuh orang-orang nggak paham gitu. Apa hubungannya? Orang nggak paham tuh di mana-mana ada, guys. Mau dia berpaham, bahkan orang berpaham khilafah tuh tidak menutup kemungkinan ada yang tidak paham. Jadi apapun itu, apapun suku agama Anda, apapun ras Anda, ada orang-orang yang tidak paham, ada orang yang paham. Jadi paham nggak paham itu lah bukan monopoli suatu agama atau suatu entitas apapun, guys. Ya, jadi tiap tempat tuh pasti ada yang paham dan tidak gitu. Nah, faktanya sekarang dia nggak paham akan itu gitu. Jadi yang menunjuk sih sekarang kan orang yang berpaham khilafah tuh orang-orang yang tidak paham. Padahal faktanya di video ini saya tunjukkan dan video-video lainnya nanti dan yang sudah dan sebelumnya itu justru orang-orang seperti dia yang tidak paham gitu, guys. Oke. Jadi mungkin ya video ini cukup sekian dulu aja ya. Kita akan sambung di video-video lainnya dan sampai jumpa guys di video-video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.